Hai Sobat Films, jumpa lagi di channel seputar films. Kali ini aku bakal bahas film laga lagi nih, judulnya Retribution. Film dimulai dengan proses perakitan bom nih, sob. Lalu ada sebuah mobil yang di dalamnya ada pengemudi, pas si pengemudi keluar, tiba-tiba aja, mobil itu meledak. Dan hal itu menjadi berita utama di TV. Lalu ada seorang pria yang sedang meninju Sansak, namanya Matt, diperankan oleh Liam Neeson. Lalu ada panggilan telepon, Matt pun melepas sarung tangannya. Itu adalah panggilan dari rekan kerja sekaligus sahabatnya, Anders, yang diperankan oleh Matthew Modine. Mereka membicarakan pekerjaan. Di kamar mandi, istri Matt, Heather, yang diperankan oleh Embeth Davids, sedang cuci tangan. Matt menciumnya seperti biasa. Heather bilang dia akan menemui Christina. Tapi Matt hanya memperhatikan tabletnya dan terkesan acuh pada Heather. Heather memanggilnya dengan keras lalu Matt meminta maaf dengan alasan dia sedang bekerja. Heather bilang dia akan menemui Christina dan menyuruh Matt mengantar anak-anak. Matt bilang dia butuh menelpon dan dia tidak suka anak-anaknya berisik saat dia sedang menelpon. Matt dan Heather sempat bersih tegang, mereka sama-sama ada kepentingan saat itu. Heather bilang sehari itu saja. Lalu Matt kembali meminta maaf dan dia akan mengantarkan anak-anak. Di ruang makan, anak bungsu Matt, Emily, yang diperankan oleh Lily Aspel, makan sambil melihat gadget. Matt pun turun, dia menyuruh Emily memanggil kakaknya karena mereka akan berangkat. Emily justru berteriak memanggil kakaknya. We're leaving now. Zach, we're leaving! Matt mematikan gadget Emily, Emily protes. Matt kembali menyuruhnya memanggil kakaknya. Emily pun bangkit, tapi tetap berteriak. Dia pergi ke atas. Matt masih terus berjibaku dengan handphone-nya. Heather yang telah selesai memotong buah pun pergi. Terjadi keributan di atas, Emily memaksa masuk ke kamar kakaknya Zach, yang diperankan oleh Jack Champion, tapi Zach tak mengizinkan. Matt pun naik dan bertanya apa yang terjadi. Zach memanggil Matt dengan namanya, Matt menegaskan bahwa dia ayahnya, bukan Matt. Emily mengadu bahwa Zach akan bolos sekolah bersama pacarnya. Matt menyuruh Emily mengambil barang-barangnya karena Matt sudah terlambat. Emily pun pergi. Matt menuntut klarifikasi Zach tentang apa yang dikatakan Emily, tapi Zach menolak untuk menjelaskan. Zach meminta agar dia dibiarkan pergi. Matt mulai bertanya, apa dia bolos sekolah dan apa benar dia punya pacar, tapi Zach malah bertanya, apa Matt peduli jika memang dia punya. Jika itu membuat Zach bolos sekolah, tentu aku peduli, jawab Matt. Lalu Zach keluar dari kamarnya. Matt berteriak menyuruh Zach naik mobil. Saat Matt telah keluar dia tidak mendapati Zach. Emily bilang Zach jalan kaki. Matt dan Emily pun berjalan menuju mobil. Emily membawa bola dan memantul-mantulkannya di mobil, Matt menyuruhnya hati-hati. Emily bilang dia akan ada pertandingan dan bertanya apa Matt bisa hadir melihatnya. Matt sudah bilang tidak bisa padahal Emily belum mengatakan kapan pertandingannya. Matt beralasan dia sedang sibuk. Dia berjanji akan datang ke pertandingan berikutnya, tapi Emily terlihat tak senang. Mobil pun berjalan. Di sisi lain, Zach berjalan kaki. Matt menyuruhnya masuk mobil, tapi Zach tak acuh. Saat Matt memohon, dia mulai berhenti berjalan dan masuk mobil. Matt berterima kasih. Saat mobil berjalan, Matt melakukan panggilan dengan Carl, salah satu kliennya. Carl membicarakan tentang sahamnya yang turun dalam sekejap. Dia ingin keluar. Matt mengutip kata-kata Warren Buffett agar Carl tetap bertahan. Karena Carl berinvestasi untuk Matt. Carl berkata mungkin rasa malu Matt sudah hilang. Lalu Matt membicarakan sudah berapa lama mereka saling kenal. Lalu membahas perkataan Carl saat mereka pertama kali bertemu. Bahwa dia sudah bosan bermain aman. Matt terus meyakinkan Carl untuk berani mengambil resiko. Akhirnya Carl mengurungkan niatnya untuk keluar dan panggilan berakhir. Zach terus memandangi ponselnya. Matt bertanya apa dia seseorang yang penting. Emily berkata namanya Mila. Zach menyuruhnya diam. Lalu ada ponsel yang berbunyi. Tapi itu bukan milik Emily, Zach ataupun Matt. Matt pun mengambil ponsel itu dan mengangkatnya dengan ragu. Matt bertanya, siapa yang ada di seberang telepon? Tapi orang itu justru bilang dia suka mobil Matt. Matt bertanya sekali lagi siapa dia, tapi dia tetap tidak menjawab. Matt mulai menebak, apakah Sylvain? Dia bilang bukan. Matt berniat menutup telepon, orang itu melarang.
Jika dia menutup telepon, itu akan menghamburkan isi perut Matt sampai ke Austria. Lalu dia mulai bilang bahwa ada bom di bawah kursinya. Dan Matt mengaktifkannya begitu dia duduk. Matt menutup telepon itu meski sebenarnya dia mulai gusar. Dia terus memandangi ponsel itu sampai Zach dan Emily berteriak menyuruhnya berhenti. Zach bilang dia keterusan. Akhirnya Matt memutar balik. Ponsel itu kembali berdering. Matt mengabaikannya. Dia mulai meraba bagian bawah kursinya. Dia menepi sejenak dan mengambil ponselnya. Emily bertanya kenapa dia menepi, Matt bilang dia hanya ingin memeriksa mobil. Matt memotret bagian bawah kursi mobilnya dan benar saja, ada bom di situ. Matt mulai cemas hingga tangannya bergetar. Telepon dari orang asing itu masih berbunyi. Dia menggunakan headset untuk mengangkatnya agar anaknya tak mendengar. Si penelpon mengancam jika dia menutup teleponnya lagi dia akan langsung meledakkannya. Orang itu menyuruhnya terus menyetir. Orang itu mengatakan bahwa bom itu terhubung dengan plat tekanan. Jika Matt beranjak sedikit saja dari kursi, bom akan meledak. Dia juga membawa remote untuk meledakkan mobilnya. Jika Matt menghubungi polisi atau mengemudi ke arah yang tidak disukai, bom itu juga akan meledak. Matt bertanya, apa maunya? Orang itu mengatakan bahwa hal itu akan dibahas nanti. Matt mengatakan bahwa ada anak-anaknya di mobil. Pria itu justru bilang, itu menarik. Matt meminta untuk mengeluarkan anak-anaknya. Pria itu bilang, ingat bahwa plat tekanan itu mendeteksi tekanan di dalam mobil, jadi jangan sampai tekanannya berubah. Matt harus menjaga agar beratnya tetap begitu. Matt bertanya, apa dia punya salah? Jika iya, dia minta maaf. Si pria malah bertanya, apa yang dia perbuat hingga membuatnya begitu merasa bersalah? Lalu di ponsel Matt, ada panggilan dari Anders. Zach berkata bahwa dia salah jalan. Matt membentaknya. Matt merejek panggilan dari Anders itu. Lalu Anders meng-SMS, apa dia sudah bicara pada pria itu bilang jangan memutar, aku mengawasimu. Lalu Matt melihat di belakangnya ada sepeda motor yang mengikuti. Pria itu bilang jangan berhenti dan lakukan saja apa yang aku katakan. Pria itu menyuruh Matt untuk mengambil ponsel anak-anaknya. Matt bingung apa yang harus ia katakan pada mereka. Matt berpikir Zach dan Emily tak mungkin mau memberikan ponsel mereka tanpa alasan yang jelas. Matt pun meminta ponsel anaknya dan seperti dugaannya mereka tidak mudah memberikannya tanpa alasan. Matt hanya bilang dia ayahnya dan dia meminta ponsel itu. Pria di seberang telepon mulai menghitung dari angka 10. Di sisi lain, sepeda motor di belakang masih terus mengikuti. Tiba-tiba Matt menyuruh anak-anaknya berpegangan lalu dia mengerem mobil hingga sepeda itu menabrak. Ternyata pesepeda motor itu adalah Mila, pacar Zach. Zach segera melepas seatbeltnya dan ingin turun, Matt mengunci pintu mobil dan kembali menancap gas, tanpa meminta maaf pada Mila. Zach dan Emily berteriak agar ayahnya turun dan meminta maaf, tapi Matt tidak bisa. Dia kembali meminta Zach untuk memberikan ponselnya. Zach enggan dan menyuruh ayahnya untuk menghentikan mobil. Dengan sangat terpaksa, Matt bilang bahwa di mobilnya ada bom. Kedua anaknya tercengang. Akhirnya, Zach memberikan ponselnya, lalu Matt membuang ponsel kedua anaknya. Pria itu mengirimkan sebuah alamat dan ingin Matt menuju ke alamat itu. Emily bertanya, kenapa dia ingin menyakiti mereka. Matt menggeleng karena tidak tahu alasannya. Sylvain, yang diperankan oleh Aryan Moayed, menelpon. Pria itu memerintah Matt untuk mengangkatnya. Sylvain mengatakan hal yang sama bahwa ada bom di dalam mobilnya. Saat itu Sylvain sedang bersama pacarnya. Pacarnya begitu ketakutan dan ingin keluar dari mobil. Matt sampai di lokasi di mana mobil Sylvain berada. Sementara pria itu memang menyuruhnya untuk menunggu kedatangan. Matt menyuruh Sylvain untuk tetap tenang, tapi dia tidak bisa. Lalu ada polisi yang mendekati mobil Sylvain. Polisi itu mengetuk kaca pintu dan bertanya apa dia baik-baik saja. Tapi ketakutan di wajah pacar Sylvain tidak bisa disembunyikan. Polisi menyuruh mereka untuk keluar. Sylvain tidak bisa, tapi pacarnya tiba-tiba membuka kunci dan keluar. Tekanan pun berubah, dan mobil meledak tepat di depan mata Matt. Matt kembali menjalankan mobilnya. Matt bertanya kenapa pria itu ingin dia melihat hal itu. Pria itu bilang agar Matt tahu bahwa dia bersungguh-sungguh. Matt kembali menanyakan apa yang dia mau dan kembali meminta maaf jika dia salah. Pria itu tidak mendengarkan, malah menyuruh Matt untuk menghubungi Heather.
Pria itu menginginkan sebuah brankas di Bank AIG Tiergarten milik Matt dan dia ingin Heather mengambilnya. Matt berkata, jadi ini semua tentang uang. Dia meminta untuk mencari orang lain dan tidak melibatkan istrinya. Tapi lagi-lagi dengan sangat terpaksa, Matt menghubungi Heather dan menyalakan speaker atas perintah pria itu. Tapi ponsel Heather tidak aktif. Lalu Matt menghubungi Christina karena tadi pagi, Heather bilang dia akan menemuinya. Telepon diangkat. Matt bilang pada Christina bahwa dia ingin menghubungi Heather, tapi ternyata Heather tidak sedang bersamanya. Matt bertanya di mana dia dan Christina bilang, dia bertemu dengan pengacara perceraian. Emily bertanya-tanya apa maksudnya itu. Matt sendiri pun tidak menyangka. Emily mulai menangis. Christina bilang nama pengacara itu Littenberg dan ada kata Weber di nama firma hukumnya, tapi dia tidak tahu pasti. Matt pun mencari di internet, pria itu memberinya waktu 2 menit. Matt menemukan nomor telepon. Dia pun menghubungi nomor itu. Awalnya orang itu tidak mau memberikan telepon pada Heather, tapi saat Matt bilang anak-anaknya dalam masalah, orang itu baru memberikannya. Di balik telepon, Heather pun bicara dan menanyakan kabar anak-anak. Matt menyuruhnya tetap tenang sebelum dia bicara. Matt pun menceritakan apa yang terjadi. Heather ingin menghubungi polisi, tapi Matt melarang. Lalu Matt menyuruhnya untuk mengambil brankas yang dimaksud oleh pria itu. Saat Heather tiba di bank itu, dia akan diminta untuk menghubungi Matt. Lalu Matt berkata, jika selama ini dia ada kekurangan, dia meminta maaf. Emily bertanya apa dia baik-baik saja. Matt berkata tentu. Pria di balik telepon menyuruhnya untuk menuju bank itu juga, tapi tetap bersembunyi dan menjaga jarak dari Heather. Matt pun tiba di bank. Matt mencoba mensunyikan panggilan dengan pria itu dan berhasil. Lalu dia melihat berita, bukan hanya Sylvain, dia juga mengebom Pils Groger, seorang pengelola investasi di Berlin, Nanit Capital. Bom-bom itu memiliki desain yang sama. Lalu berita berlanjut pada konferensi pers yang diadakan oleh pihak penyidik yang dipimpin oleh Angela Brickman, yang diperankan oleh Noma Dumesweni. Zach bilang korban pertama juga teman Matt. Matt mengiyakan. Lalu Zach kembali bertanya apa yang telah Matt perbuat. Matt bilang sekali lagi bahwa dia tidak melakukan apapun. Zach menegaskan bahwa apa yang terjadi itu semua karena ayahnya dan menyuruh Matt berhenti berbohong. Matt bilang tidak ada yang mau diperlakukan seperti itu dan dia tidak berbuat apapun. Zach kembali bertanya apa ayah dan ibunya akan bercerai? Matt kaget dan bilang tidak. Zach berkata dia berbohong lagi dan itu yang selalu dilakukan Matt pada mereka semua. Matt juga yang telah memaksanya masuk ke mobil. Matt berjanji akan mengeluarkan mereka berdua dari mobil dengan selamat. Tak lama, ponsel Matt berbunyi, panggilan dari Heather. Dia membunyikan lagi panggilan ke pria asing itu dan mengatakan bahwa Heather telah menelepon. Pria itu menyuruh Matt untuk menemui Heather di luar ban dan menerima isi brankas itu lalu pergi. Dia pun mengangkat telepon Heather dan berbicara dengan pegawai bank. Password brankas itu adalah Sienna. Heather bertanya apa isi brankas itu. Matt bilang isinya paspor, sebagian barang pribadi dan uang sebesar 50.000 euro. Dia menyuruh Heather untuk menelponnya saat dia telah keluar dari bank. Emily bertanya apa itu Sienna. Matt menjawab itu adalah tempat dia pertama kali bertemu Heather. Heather pun keluar dari bank. Matt menyuruhnya melihat jalan dan mencari mobilnya. Emily dan Zach terlihat senang bisa melihat ibu mereka. Tapi pria di seberang telepon tiba-tiba bilang bahwa rencana berubah. Dia menyuruh agar Heather memberikan uang itu pada pria berjas biru di pinggir jalan. Matt pun menginstruksikan Heather untuk melakukannya. Saat Heather memberikan uang itu, si pria berjas biru tampak bingung. Tapi tiba-tiba polisi datang dan menangkap pria itu, lalu mereka mengamankan Heather. Melihat itu, Matt pergi dari situ. Ternyata pria di balik teleponlah yang menelpon polisi dan yang didincar pria itu adalah uang para investor dan klien Matt yang disimpan di salah satu bank di Dubai. Gimana nih lihat sinopsisnya, sob? Seru nggak menurut kalian? Kalau aku sih tegang banget pas lihat filmnya. Tapi sayangnya, banyak yang kecewa sama film ini loh, sobat. Apa alasannya? Yuk simak ulasannya. Film ini adalah remake sebuah film Spanyol yang diproduksi tahun 2015 dengan judul asli El Desconocido. Mendengar itu, aku langsung cus nonton dong film itu untuk perbandingan. Dan film ini cuma selisih efek sama musiknya aja sob.
Bahkan untuk genre dramanya film versi asli lebih terkesan dramatis. Liam Neeson dinilai memang sudah piawai melakonkan film dengan genre action thriller yang melibatkan keluarga semacam ini sob. Jadi film ini dinilai merupakan zona nyamannya Neeson. Itu membuat kesan bahwa nggak ada yang spesial dari film ini. Di sisi lain, sinematografi yang terkekang oleh jalan cerita membuat film hanya berkutat di dalam mobil dan membuat para pemain harus di close up karena pengambilan gambar yang terbatas. Penyelesaian alias ending film ini juga terkesan flat dan sama sekali tidak membuat kesan menyentuh. Kalau menurut kalian gimana nih sobat? Tulis komentar di bawah ya. Untuk mendukung channel ini bisa tolong di like, subscribe, dan share ya sobat film semuanya. Aku kira cukup untuk film ini, sampai jumpa di film berikutnya. Bye.